priority dan round robinnya mungkin minggu depan, karena hari ini akan ada tugas yang harus diselesaikan 1 hari ya, sampai nanti pukul tengah malam dibukanya ya. Baik, akan saya coba. Ini sudah kita bahas minggu lalu, yaitu ada sasarannya ya. Jadi sasaran-sasaran scheduling ini mulai fairness, efisiensi, response time, throughput, begitu ya, dan seterusnya. Kita lihat coba satu persatu. Apa yang maksud dengan fairness? Ya, fair atau adil, di mana setiap proses diperlakukan sama ya. Kalau diperlakukan sama berarti semuanya memperoleh jatah waktu, gitu ya. Jatah waktu pelayanan untuk pemrosesan. Jadi tidak ada proses yang tidak mendapat kebahagiaan. Itu yang sudut pandang fair di sini ya. Sudut pandang fair yang dimaksud adalah seperti itu. Jadi di sini ada jatah waktu. Ya, di sini terlihat ada jatah waktu layanan ya untuk setiap prosesnya di sini. Sasarannya adalah menjamin semua proses mendapat layanan tentu saja ya. Kemudian efisiensi atau utilitas atau utilization penggunaan, yaitu parameter yang dihitung berdasarkan perbandingan rasio waktu sibuk pemroses dengan total waktu operasi sistem komputer secara keseluruhan. Nah, ini dinamakan dengan efisiensi atau utilitas. Tujuannya apa? Adalah tujuannya agar prosesor tetap sibuk. Kalau di industri mungkin mesin ya, setara dengan mesin. Jadi mesinnya itu kalau kita investasikan mesin, berarti mesin itu harus selalu dalam keadaan aktif ya. Kalau nganggurnya banyak ya sayang ya, tidak bisa tidak bisa termanfaatkan begitu ya. Sebentar, saya mudah-mudahan tidak ada. Oke. Kemudian yang berikutnya, maaf ini ada geraknya ya. Bentar. Semoga tidak stuck ini ya. Nah, ini ini ada. Oke, ini ada ya. Oke. Yang berikutnya adalah respon time. Mohon jika ada yang tidak paham, silakan ya. Langsung ditanyakan gitu. Yang berikutnya adalah respon time. Ya, respon time yang secara umum adalah sejumlah waktu yang diperlukan untuk merespon. Kita sudah bahas sebelumnya bahwa ada sebutnya lingkungan penerapannya ada disebutnya interaktif ya. Nah, ada interaktif sehingga ini butuh ada respon time. Kalau interaktif yang responnya lama ya itu malah tidak bagus. Ya, oleh karena itu harus respon time-nya. Di dalam sistem interaktif, respon time itu adalah waktu yang dihabiskan mulai saat karakter terakhir dari perintah dimasukkan oleh program atau interaksi begitu ya, sampai hasil pertama muncul di perangkat I/O atau di layar. Itu disebut mungkin dikenal dengan terminal response time. Yang dimaksud itu adalah jika kita melakukan suatu perintah ya, katakanlah di CLI command line ya, begitu kita menuliskan dir dan enter, responnya berapa lama?
berapa lama waktu tanggap itu, nah itu adalah respon time-nya. Jadi kalau lama itu untuk sistem interaktif itu tidak bagus ya. Kemudian jika dalam waktu nyata atau real time, maka respon time itu adalah muncul suatu kejadian sampai pengendalinya itu di menghandle ya, itu makanya disebut dengan respon time. Maaf, ini saya sedang meng-off-kan, tapi ini belum keluar ya sepertinya. Ini ada kendala di di layar. Bentar ya. Tiba-tiba ada lag begini nih. Oke. Ya coba. Oke, saya akan terlebih dahulu. Bentar ya, saya coba kembalikan lagi. Ini masih maaf. Slideshow. Oke, ini ada kendala. Sebentar ya. Semoga bisa handle. Saya akan coba pindahkan terlebih dahulu. Ini karena akibat memasukkan pen tab-nya, jadi ada kendala di sini. Oh, saya akan pindahkan terlebih dahulu. Maaf, ini oke. Waduh, ini. Bentar, apakah ini saya harus matikan dulu komputernya? Oh, sebentar. Oke, sudah mulai bisa teratasi ya oleh task manager. Sebentar. Oke, kelihatannya maaf ya sudah bisa diaktifkan kembali.
Saya coba kembali lagi. Nanti. Alhamdulillah sudah terlihat. Baik, tadi ya sudah. Nah, oke, yang berikutnya adalah turnaround time. Ya, ada di parameternya adalah round time, yaitu waktu yang dihabiskan dari saat proses atau job mulai masuk ke sistem atau waktu proses berada di dalam sistem. Ya, artinya jadi begitu kita masuk antrian sampai kita selesai dilayani, itulah dimaksud dengan turnaround time. Jadi formulasinya adalah waktu pelayanan eksekusi ditambah waktu tunggu. Ya, itu adalah turnaround time. Sasarannya tentu saja minimal, artinya cepat diproses. Kalau throughput, itu adalah jumlah kerja, yaitu proses atau job yang dapat diselesaikan atau dieksekusi selama 1 unit waktu. 1 unit waktu tidak selalu harus detik di sini ya, bisa menit, bisa jam. Kalau misalnya itu produksi, misalnya produksi di industri, itu bisa saja misalnya per hari sekian unit begitu. Itu adalah throughput ya. Harapannya throughput itu bisa maksimal. Kemudian waiting time ya, waktu tunggu. Ya, kalau ada yang menjawab waiting time adalah waktu tunggu, itu hanya terjemahan ya, sekali lagi ya. Adalah sejumlah waktu yang diperlukan oleh proses untuk menunggu ya, menunggu giliran di antrian. Ya. Harapannya waiting time-nya itu minimum, jadi jangan terlalu lama ya. Ada pasti selalu pasti ada ya, tapi jangan terlalu lama ya. Nah, berapa lama waiting time yang diharapkan sebetulnya tentu saja disebut minimum itu kalau di dalam sistem komputer ya tentu saja kalau menit itu sudah cukup lama ya, kalau menit itu sudah cukup lama. Sama seperti halnya di proses printing. Ya, proses printing kalau dokumennya banyak ya dokumen berikutnya harus menunggu lama. Kemudian proportionality. Ya, proporsional itu kesesuaian. Ya. Kesesuaian itu waktu yang dihabiskan sesuai dengan tugas waktu yang dikerjakan atau tugas yang sulit memerlukan waktu yang lama, maka tugas yang sederhana memerlukan. Jadi jumlah waktunya sesuai dengan beban tugasnya. Bentar, saya keluar terlebih dahulu. Apakah ada yang masuk? Ya, ada ting nong soalnya. Oh tidak. Oke, baik ya. Oke, saya lanjutkan lagi. Jadi tuh ya, mohon kira-kira Anda kita bisa sesuaikan dengan tugas-tugas Anda yang kemarin. Apakah ada pertanyaan? Tidak ada? Oke, mudah-mudahan ini bisa dipahami ya, karena akan pemahaman ini akan berlanjut pada saat nanti perhitungan parameter. Minggu lalu sudah kita bahas juga mengenai lingkungan ya. Apa yang dimaksud dengan batch? Batch itu adalah proses yang dikerjakan tersusun, yang tersusunnya secara bertumpuk. Yaitu ada sekumpulan job yang harus diselesaikan, tapi tersusunnya bertumpuk. Nah, kalau kita di sistem komputer itu kembali lagi yang sering kita alami adalah printing ya. Ini misalnya proses printing ya. Print itu termasuk proses yang bertumpuk. Proses interaktif yaitu proses yang ditanggapi oleh prosesor berdasarkan interaksi dengan pengguna user. Nah, termasuk
kita menggunakan komputer PC kita atau notebook kita ataupun misalnya laptop, desktop, hal itu yang berkaitan erat dengan interaksi dengan pengguna, karena kita pasti akan sering berkomunikasi. Berkomunikasi itu tidak selalu dengan voice, tapi selalu bisa diterjemahkan dengan pemilihan menu misalnya, itu adalah interaktif. Begitu ada notifikasi apa yang harus dilakukan, itu sifatnya interaktif. Kalau real time yaitu sistem di mana proses harus ditanggapi proses ketika atau waktu terjadi kejadian tertentu. Jadi ini melihat dari untuk memproses, tapi tentu ada hal yang menyebabkan proses itu harus ditanggapi. Contoh misalnya, tadi saya mengalami sedikit lag begitu ya, kemudian tidak bergeming sekalipun, maka saya melakukan Ctrl Alt Del, ya, yaitu yang dimaksud adalah untuk masuk ke Task Manager. Nah, untuk mengaktifkan Task Manager itu ada Ctrl Alt Del. Nah, ini adalah interupsi, ya. Proses yang harus ditanggapi oleh prosesor ketika terjadi kejadian tertentu. Nah, seperti lag tadi, saya aktifkan Task Manager dengan Ctrl Alt Del, itu adalah real time. Ya, begitu di Ctrl Alt Del, maka harus menanggapi, ya, hal yang terjadi di belakang layar itu seolah diabaikan, maka yang Task Manager ini harus dilakukan terlebih dahulu. Nah, berdasarkan strategi kita sudah Anda sudah menjawab non preemptif dan preemptif, ada prioritas, yang tanpa prioritas dan berprioritas. Nah, kita lihat apa yang dimaksud dengan non preemptif atau run to completion. Artinya ketika proses mendapat layanan, maka pemroses tidak dapat diambil alih. Non preemptif. Ada kata-kata non, ya, tidak dapat diambil alih oleh proses lain, artinya tidak bisa diinterupsi, ya. Proses yang telah dijadwalkan akan dijalankan sampai selesai atau proses meminta layanan. Contohnya, nah, lagi-lagi, ya di printer, ya, di printer kita sebetulnya sedang menjalankan, mesin printer sedang dijalankan, gitu. Maka tidak bisa pada saat sedang dilaksanakan, maka tidak boleh disela oleh pencetakan dokumen yang lain, begitu ya. Karena itu harus dituntaskan terlebih dahulu, ya. Untuk proses seperti itu, contohnya seperti itu adalah yang sifatnya non preemptif. Kalau yang sifatnya preemptif adalah dapat diambil alih, ya, oleh proses lain sampai proses yang lain tersebut selesai, maka akan dikembalikan lagi. Contohnya kalau di kehidupan sehari-hari yang minggu lalu sudah saya sampaikan, contohnya adalah di bengkel, ya. Seseorang atau montir sedang melayani motor membongkar karburator, ya, karena hanya katakanlah sendirian montirnya, begitu ada datang yang lainnya untuk ganti oli, maka switch ke ganti oli, ya. Setelah selesai kembali lagi. Nah, hal itulah dikenal dengan bahwa sistem itu boleh atau dapat diambil alih. Prosesnya yang disela atau yang diinterupsi, maka akan berstatusnya ready. Kalau di komputer itu ada statusnya ready, ya. Kalau montir seperti tadi, yang tadi disela, maka begitu sudah selesai yang diganti olinya, maka akan kembali lagi, sehingga status yang bongkar karburator katakanlah itu adalah statusnya ready. Nah, biasanya digunakan untuk yang sifatnya real time atau sifatnya interaktif, ya, time sharing. Dan tentu saja selama ditunda prosesnya akan tetap berada di memori,
ya, tidak dihilangkan. Oke, sampai di sini dari hal-hal yang tadi sudah ada yang belum dipahami. Kalau untuk Gantt chart, saya akan membahasnya sekaligus dengan yang algoritma. Akan ada yang akan bertanya atau menyampaikan sesuatu? Dipersilakan. Ini ada 30, berarti 28 ya yang hadir di sini. Fajar Hidayat? Tidak ada, Pak. Tidak ada yang ditanyakan. Baik, sudah mengerti atau kebingungan? Insya Allah ngerti, Pak. Oke, sesuai dengan apa yang Anda peroleh untuk tugas, Anda satu grup dengan partner Anda? Sesuai dengan Pak Is. Oke, jadi artinya kesetaraan informasinya sama ya? Ya, Pak. Oke. Yang lain bagaimana? 021. 021 dan 023. Kalau ini nggak kelihatannya siapa ini? Muhammad siapa? Dua-duanya depannya kebetulan Muhammad. Oke. Bisa dipahami? 02123. Bisa, Pak. Insya Allah bisa, Pak. Baik. Nah, untuk yang terminologi ini, maka saya akan melanjutkan ke sini ya. Yang akan saya bahas terlebih dahulu adalah first in first out, shortest job first, dan shortest remaining first. Dan kita lihat terlebih dahulu untuk yang di lingkungan algoritma apa saja di lingkungan batch system, ada FIFO, ada SJF, ada SRF, ada tree level scheduling. Di lingkungan interaktif seperti yang terbaca di sini dan yang sudah disampaikan juga minggu lalu, round robin antaranya ada priority, MFQ, dan seterusnya. Di real time ada static dan dinamik ya. Nah, tadi kita sudah bahas apa yang dimaksud dengan non preemptif, artinya tidak dapat disela. Algoritma apa saja yang bekerja berdasarkan sifat preemptif, yaitu ada first in first out dan ada JF, shortest job first. Mana saja yang bisa disela ya preemptif, yaitu ada round robin, ada priority scheduling, ya MFQ, SRF, HRE, dan guaranteed scheduling. Yang akan kita bahas adalah 3 dari 5, yaitu pertama first in first out terlebih dahulu. Sudah disampaikan juga bahwa di slide sebelumnya itu sifatnya non preemptif, jadi tidak boleh disela ya. Ini yang yang paling sederhana, di mana proses akan dikerjakan berdasarkan urutan waktu kedatangan ya, dan di proses itu dijalankan sampai selesai. Minggu lalu sudah dibahas juga karakteristiknya, bisa dianggap adil, bisa dianggap tidak adil, tapi saya lebih cenderung mengikuti yang adil ini, karena kalau sistem antrian ya harus selalu dilayani sesuai waktu kedatangan, meskipun kadang-kadang kita merasa bahwa aduh saya cuma segini aja harus nunggu lama begitu ya. Itu adalah dari sifat kita sebagai manusia pasti begitu. Tapi untuk sistem harus supaya setara begitu ya. Memang kita hargai waktu kedatangan. FIFO juga dimanfaatkan untuk kombinasi ya algoritmanya dengan prioritas misalnya. Jadi kalau ada prioritas yang sama hadir dalam suatu sistem, maka pastinya ada waktu kedatangan yang bisa saja berbeda ya, bisa saja berbeda. Kalau yang sama gimana waktu sama? Itu pasti hanya satu ya. Tekniknya apakah kita seperti halnya gambling begitu ya, 50-50 ya, pasti satu diantaranya harus diterima terlebih dahulu. Aplikasi yang cocok biasanya menggunakan proses untuk ini adalah proses batch, tapi tidak cocok untuk interaktif maupun real time. Jadi gambarannya seperti begini ya.
ada job A, B, C. Maka A pertama, B kedua, C ketiga. Jadi ini akan masuk terlebih dahulu. A masuk, kalau ini misalnya di kasir. Nah, ini adalah antrian atau queuing gitu ya. Ini antrian ya. Nah, apakah hurufnya selalu A duluan? Tidak selalu begitu. Ini hanya penamaan saja, labeling saja ya. A, B, C begitu ya. Bisa saja kedatangannya tidak urutannya bukan nama ya. Misalnya B, A, C misalnya. Intinya yang pertama dulu masuk, berarti misalnya ini pada saat T ke 1, ini T ke 3, ini T ke 5 misalnya gitu ya. Ini masuk, jadi A terlebih dahulu. Kemudian selesaikan yang A-nya. Nah, untuk membahas ini biasanya banyak ya di di web itu menceritakan tentang ini ya, tentang algoritma Vivo dengan nilai-nilai yang sama persis ya, nilai-nilai yang sama di sini 24, 3 begitu ya. Ini hanya sekadar contoh, jadi pasti akan selalu bisa berbeda. Di sini ada 3 proses, namanya P1, P2, P3. Apakah nama ini harus selalu berurutan? Munculnya tidak selalu berurutan gitu ya. Tergantung kehadirannya. Di sini diasumsikan ini hadir terlebih dahulu ya. Di T0, T1 misalnya begitu ya, di T2. Tapi ini tidak dihitung. Di contoh ini tidak dihitung. Diasumsikan semuanya di kehadirannya di 0. Ya, dianggapnya kehadirannya di 0. Jadi semua hadir di 0, tapi atau di batch ya, ditumpuk ya, ditumpuk. Contohnya begini, ini P1, P2, P3. 1, 2, 3. Ini tumpukan batch. Tumpukan ya. Nah, ini ditumpuk, maka seolah-olah ini hadir di waktu yang sama. Diasumsikan misalnya 0. Yang pertama adalah diambil yang P1 terlebih dahulu. Selama berapa waktu begitu ya. Ini ada burst time-nya 24. Asumsikan satuannya anggaplah detik begitu ya. Menit boleh, jam silahkan, tapi ini adalah unit waktu. Sehingga kita bisa pertama kali kita menyusun dulu ya Gantt chart-nya. Gantt chart ini adalah Gantt chart ya, P1, P2, P3. Nah, lalu kita tentukan angka-angka yang berkenaan dengan prosesnya. Ini mulai dari 0. P1 berapa? 24. Sehingga menyelesaikan waktu di 24. P2 berapa? 3. Berarti itu ditambah 3 ya, ini. Menjadi 27. P3 berapa? 3 juga. Dari mana ini nih? Kerjaannya adalah sebanyak 24, 3 begitu ya. Dan diakhiri dengan waktu di 30. Parameter-parameter yang dihitung adalah turnaround time. Saya menuliskannya ke samping ya, ini karena keterbatasan ruangan saja. Jadi sebetulnya saya lebih menyukai membuat dalam bentuk tabel ya, supaya nanti kita jumlahkan ke bawah, kemudian nanti kita buat rata-ratanya. Ya, contoh di sini turnaround time P1 apa? Sekarang definisi turnaround time itu apa? Turnaround time itu adalah waktu yang dihabiskan dari mulai kedatangan sampai dengan proses diselesaikan. Nah, di dalam turnaround time itu ada waktu tunggu. Yang kita lihat di sini adalah waktu beresnya kapan. Waktu beresnya P1 itu adalah 24. Tadi kita asumsikan bahwa T kehadirannya di 0. Maka turnaround time P1 itu adalah 24. Sampai di sini ada yang tanyakan?
Apakah bisa dipahami? 047. Yes. Nah, oke, bagus. Tapi yang pertama turnaround time dulu bisa dipahami kira-kira? Baik, yang lain? Kita lanjutkan terlebih dulu sebelum masuk ke waktu tunggu ya. Di sini ada bagaimana dengan P2 supaya tidak ini saya hapus terlebih dahulu. Bagaimana dengan P2? P2 selesainya adalah di 27. Kapan datangnya? Nah, tadi diasumsikan asumsinya semua datang di 0. Jadi semuanya di 0. Ya, diasumsikan datang di 0. Kecuali kalau ada informasi di sini. Misalnya biasanya disebut arrival time, waktu kedatangan. Misalnya P0, P10, P21, P23 misalnya begitu ya. Berarti kita akan memasukkan parameter arrival time. Tapi sekarang ini tidak ada ya, atau sementara ini belum mengarah ke sana ya, belum mengarah ke arrival time. Jadi semua dianggapnya adalah di posisi 0 ya, datangnya di posisi 0. P3 bagaimana? Maaf, jadi P2 itu berapa? 27 dikurangi 0. Ini waktu kedatangannya ya. P3 berapa? Kapan diselesaikannya? 30. Kapan datangnya? Di 0. Jadi 30 juga. Sehingga jika dirata-ratakan total semuanya dibagi 3 ya, 24 plus 27 plus 30. Itu dibagi 3 sama dengan 27. Ada yang akan bertanya? Nanti setelah ini insya Allah masuk ke waktu tunggu. Tadi pertanyaan dari Muhammad siapa nih? 119. Oke, Muhammad Hasan. Yang tadi on time ya hadirnya. Putri, bisa mengerti? Mengerti, Pak. Baik. Nah, sekarang waktu tunggu. Kenapa waktu tunggu 0? Nah, kita apa namanya? Coba kita membayangkan P1 itu datang di 0. Langsung apakah dia P1 ini menunggu beberapa saat untuk diselesaikan atau langsung kira-kira Razan di sini? Nah, kalau langsung kan di saat itu langsung dikerjakan sehingga 0 dikurangi 0. Bisa dipahami ya? Kalau kita masuk di waktu ke-1, pada saat itu begitu waktu masuk ke-1 ternyata langsung dilayani. Berarti ada waktu tunggu tidak? Nah, berarti 0 nilainya kan? Karena pada saat kita datang, ternyata si kasir atau apapun itu kosong. Begitu kita masuk di waktu tersebut langsung dilayani. Tapi begitu kita masuk di depan kita ada customer, ya kita harus tunggu. Nah, itu kalau P1. Bagaimana dengan P2? Nah, P2 itu datang diasumsikan datang semuanya itu sama-sama, yaitu di waktu ke-0. P2 itu harus menunggu sampai P1 diselesaikan. Kapan diselesaikannya? Di 24, betul ya? Nah, garis batas perpindahan P1 ke P2 ini adalah awal, disebutnya awal pelaksanaan proses. Awal pelaksanaan prosesnya kapan? Di 24. P2 kapan datangnya? Di 0 tadi. Berarti harus nunggu selama 24 unit waktu. Sampai di sini bisa dipahami ya kira-kira? Bisa ya? Yang lain? Faisal? Faisal? Iya, Pak. Mengerti? Paham, Pak. Baik, Fikri? Azaki? Paham, Pak. Paham ya. Nah, kalau sudah memiliki pemahaman seperti itu, artinya alasan P3 bernilai waktu tunggunya 27 bisa terjawab. Ya.
P3 kapan dikerjakannya? Dikerjakannya di waktu ke-27 setelah menyelesaikan si pemrosesnya itu, anggaplah kasir itu menyelesaikan P1 dan P2. Oleh karena itu, karena P3 mulai hadirnya di waktu ke-0, maka harus menunggu selama 27 unit waktu. Nah, sehingga rata-ratanya adalah masing-masing proses, waktu tunggu masing-masing proses dijumlahkan dibagi berapa jumlah proses. Dalam hal ini 3, sehingga diperoleh rata-ratanya adalah 17. Ada yang tanyakan? Bisa dipahami? Taufan? Bisa? Sony? Alhamdulillah Pak, bisa. Bisa ya? Baik. Naufal mungkin? Ya ada, insya Allah bisa Pak. Ya, baik. Oke, ini adalah yang untuk yang FIFO ya, first in, first out. Karakteristik non preemptif harus tetap dipegang ya. Nah, kita lihat dari sudut pandang seandainya kita urutkan yang dahulu ya, kita tidak melihat yang panjang gitu, tapi waktu masuknya tetap sama ya, waktu masuknya tetap sama. Jadi kita asumsikan begitu ya, kita asumsikan urutkan dengan yang pendek terlebih dahulu, P2, P3, kemudian P1. P2 tadi jumlah pekerjaannya membutuhkan waktu 3 unit waktu. P1 tadi 24 begitu ya. Nah, turnaround time kita sudah bahas adalah waktu yang dibutuhkan dari mulai saat kedatangan sampai selesai. P1, nah saya mengurutkannya berdasarkan nama-nama prosesnya ya. P1, P2, P3. P1 berapa? P1 diselesaikan waktu ke-30. Ya. Datangnya kapan? Datangnya ke 0. Jadi turnaround time-nya adalah sebetulnya di sini adalah 30 minus 0 sama dengan 30. P2. Nah, P2 itu diselesaikannya 3. Datangnya di 0. Maka 3. P3 itu diselesaikannya 6. Datangnya di 0. Jadi 6. Kenapa 6? Kan ini bisa melihat ya, 0 P2 ini mulai dari 0. Waktu yang diselesaikannya banyaknya 3. P3 melanjutkan kembali dari mulai 3. Ya, dari mulai waktu ketiga, jumlah beban kerjaannya 3, jadi selesainya di 6. Nah, oleh karena itu dengan Gantt chart kita bisa melihat adanya perubahan waktu kapan mulai datang begitu ya, kemudian kapan dimulai, kapan diselesaikan. Ya. Nah, kita lihat waktu tunggunya. Waktu tunggu P1 pasti di sini P1 itu menunggu 6 karena di sini nih. Start P1 itu di 6 ya. Dari 0 berarti 6 kurang 0. P2 mulai di 0 dijalankan di 0 juga berarti 0 min 0. P3 dijalankan di 3 awalnya dari 0. Jadi sebetulnya 3 min 0. Sehingga kalau kita rata-ratakan waktu tunggunya 6 plus 3 plus 0 plus 3 ya, dibagi 3 maka akan diperoleh 3. Maka dengan melihat parameter yang tadi dibandingkan yang tadi misalnya ya, kalau yang di sini turn round time rata-rata itu sama dengan 13. Waktu tunggu waiting time rata-rata di sini 3. Kalau yang sebelumnya seperti apa? Nah, kalau di sini turn around time rata-ratanya adalah 27. Waiting time rata-ratanya adalah 17. Jika kita bandingkan dengan yang tadi, TAT-nya tadi 27, di sini 13. Kalau yang tadi waktu tunggunya 17, sekarang 3. Artinya, melihat dari karakteristik
ini, maka pada dasarnya jika ada proses yang relatif sedikit kerjaannya, jika itu didahulukan maka memperoleh waktu karakteristik waktu turnaround time maupun waiting time-nya lebih baik gitu ya. Karena memang sesuai dengan sasaran yang telah ditentukan, kira-kira demikian. Sampai sini ada yang ditanyakan? Bisa dipahami? Saya? Oke, kalau bisa saya akan lanjut untuk yang shortest job first. Ini termasuk non preemptive, biasa seperti halnya juga ini batch. Kemudian diasumsikan ya shortest itu paling pendek ya. Mengasumsikan perjalanan waktu proses sampai selesai atau waktu lamanya proses diketahui sebelumnya. Jadi seperti yang sudah kita bahas sebelumnya, bahwa kok bisa tahu bahwa itu yang paling pendek karena itu yang diasumsikan bisa diperoleh terlebih dahulu ya. Nah, saya langsung ke sini ya. Ini ada proses dengan, nah di sini ada informasi yang lain, yaitu adanya waktu kedatangan atau arrival time. Di sini ada burst time-nya. Gitu. Nama-nama prosesnya P1, P2, P3, P4. Sekali lagi, apakah nama-nama proses ini apakah selalu P1 di awal? Tidak selalu. Ini hanya sekadar nama saja. Ya. Kan ya kalau kita belanja di supermarket kan tidak selalu yang berantri itu adalah nama-nama yang berawalan A terlebih dahulu. Tidak seperti itu ya, siapa saja. Gitu ya. Nah, kita akan melihat bagaimana proses shortest job first ya. Nah, tapi di sini kita belum memperhitungkan arrival time, di mana proses disusun dari burst time yang terpendek. Jadi untuk yang contoh sekarang arrival time-nya belum diperhitungkan ya. Jadi diasumsikan masih anggaplah 0 misalnya begitu. Kita lihat dari burst time-nya, yang lebih pendek pasti ini ya, yang lebih pendek P1 misalnya ya begitu ya. Kemudian setelah itu ada kedua, ini yang lebih pendek ya, ini ketiga, ini keempat begitu. Itu kalau melihat dari pendeknya, sehingga kita bisa menyusun di Gantt chart-nya P4 terlebih dahulu, baru setelah itu P1, baru setelah itu P3, baru setelah kemudian ada P2 ya, karena yang terpanjang. Ini berdasarkan apa? Berdasarkan pengalaman yang tadi kita coba-coba ya. Ada 3 proses. Proses pertama 24 unit waktu, kedua dan ketiga itu 3. Kemudian kita pindahkan. Nah, ternyata ada karakteristik meningkatkan atau nilai TAT, rata-rata T maupun rata-rata waktu tunggunya lebih baik. Nah, SJF itu adalah merupakan pengembangan dari first in first out dengan melihat hasil nilai yang parameter tadi lebih baik. Nah, dengan tersusunnya seperti ini, maka kita bisa menghitung ya. Saya mulai dari P1 terlebih dahulu. Apakah ini saya menjawabnya boleh tidak dari P4 terlebih dahulu, silakan. Ya, tapi supaya tidak pusing, ya saya pun tidak pusing, saya lebih menyukai menyusun perhitungan itu mulai dari P1, P2, P3, P4. Gitu. Sekarang P1, ya P1 turnaround time tadi judulnya atau terjemahannya adalah kapan waktu diselesaikan, saat dari atau berapa lama waktu yang diselesaikan mulai dari kedatangan ya, mulai dari kedatangannya itu yang mesti kita lihat gitu ya. Di sini 9. Ini karena tanpa memperhitungkan arrival time, jadi diasumsikan semuanya di awal ya. Ini mulai datangnya di awal. Ya, di sini 9 kurangi 0 gitu ya. P2 itu 24. Kapan datangnya? Ya 0 juga.
Ya. P3 itu 16 ya. Kapan datangnya di 0 begitu. P4 itu 3 datangnya di 0. Nah, angka-angka ini tersusun karena berdasarkan dari penjumlahan burst time terhadap waktu kedatangan. Ya, P4 ini tadi berapa? 3 ya. 3, P1 ini 6. Ya, 6 plus 3 sama dengan 9 gitu ya. Kemudian P3 itu 7. Berarti 9 plus 7, 16. Ya. P2 itu adalah 8. Tambah 4. 8 tambah 16 tambah 4. Tambah 8, maaf, 24. Nah, sehingga diperoleh Gantt chart-nya dengan angka-angka yang terlihat di sini. Turnaround time-nya kita coba rata-ratakan, berarti 9 kurangi 0, 9. 24 kurangi 0, 24. 16, 0, 16. 3 kurangi 0, 3. Jadi turnaround time rata-ratanya adalah 9 plus 24 plus 16 plus 3 dibagi 4. Sehingga diperoleh 13. Waktu tunggunya, kembali lagi, waktu tunggu adalah waktu yang dibutuhkan untuk menunggu dari mulai kedatangan sampai dilayani. Ya, bahasanya sampai dilayani. P4 ini kita nyusunnya dari P1 ya. P1 itu dilayaninya di 3. Datangnya kapan? Datangnya di 0. Jadi sebetulnya ini 3 dikurangi 0. Karena kita tadi sekali lagi ini tidak atau tanpa memperhitungkan arrival time. Bagaimana dengan P2? P2 itu mulai dilayaninya 16. Ya, mulai dilayaninya 16. Kemudian hadirnya di 0. Berarti dia 16. P3 mulai dilayaninya di waktu ke-9, datangnya di 0. P4 mulainya di 0, dilayaninya di 0 juga, berarti 0. Jika kita jumlahkan dibagi 4, hasilnya adalah 7. Baik, sampai sini ada yang tanyakan? Untuk shortest job first, dari namanya sudah bisa ditebak ya. Jadi mana yang paling pendek, gitu kira-kira. Yang paling pendek didahulukan karena disebutnya first job, shortest job first. Ada pertanyaan, Fajar? Tidak ada, Pak. Tidak ada. Pak Ais juga tidak ada. Tidak ada, Pak. Baik. Mudah-mudahan bisa dipahami ya contoh-contoh ini. Yang lain tidak ada juga, bisa dipahami ya. Hada, bagaimana Hada? Zikrul? Ya Pak. Paham, Pak. Paham? Paham. Oke ya. Nur Rahman? Paham, Pak. Baik. Nah, kira-kira ini bagaimana sekarang jika dengan memperhitungkan arrival time-nya? Begitu. Apakah bisa kira-kira Anda menghitungnya begitu? Kita melihat dari P1 ya. Saya akan coba membuat baris Gantt chart-nya. Saya minta bantuan ya, minta bantuan di sini. Dengan menggunakan SJF buat Gantt chart-nya. Silakan coba Zulfa. Zulfa monitor. Lukman Adari. Jangan ngumpet nih ya. Zaki. Raihan. Kok Zaki malah keluar? Nur Rahman malah keluar ya. Raihan. (118)
119, ini pada ngumpul semua disuruh. Yes, silahkan. 119 tadi. Mana dulu yang akan Anda tuliskan di Gantt chart ini? Oke, P4, lalu P1, lalu P3, lalu P2. Apa bedanya kalau begitu dengan yang sebelumnya? Enggak. Nah, sekarang yang namanya 0 lebih tinggi mana daripada 5? Ya, artinya lebih awal, betul ya? Oke, yang lebih awal siapa di sini? Nah, artinya harus tuliskanlah P1. Berikutnya P2, begitu ya. Berikutnya P3, begitu ya. Berikutnya P4. Nah, tapi belum selesai. Kalau melihat hanya segini, iya. Tapi kita lihat ya, sengaja saya membuka pemahaman untuk waktunya terlebih dahulu ya. Kita lihat dulu P1 ya. P1 itu datang di 0. Kita tuliskan 0. Berapa lama? 6, katakanlah detik ya. Oke, P2 kapan datangnya? Oke, kita lihat di sini. P2 itu datang di 2. Ini 2. Selama P1 sudah datang P2, betul? Oke. P3 datangnya di 4. P3 sudah datang selama P1 dikerjakan? Oke. P4 di 5. P4. Artinya pekerjaan P2, P3, P4 itu sudah datang, betul ya? Selama mengerjakan P1, betul? Nah, selama mengerjakan P1, antara P2, P3, P4, mana yang paling pendek? Nah, artinya P4 dulu, begitu. Pahami kira-kira? Nah, P4. Ini adalah 3, begitu ya. P1 tadi 6. Setelah P3 diselesaikan, yang tadi sisa 2 kerjaan lagi tuh. Berapa? Yang mana? P2 dan P3. Mana yang lebih duluan? P3. P3 dengan 7 kan begitu ya. Dan yang terakhir adalah P2 adalah 8. Betul kan? Nah, P4 3. Berarti selesainya kapan? Bagus, 9. P3? 13, 7 tambah 9. 16 ya. Oke. Kan dimulainya di 9 ya. Oke. P8, P2? Oke, 24. Anda sudah menggunakan atau kita sudah membuat Gantt chart, artinya sudah bisa menghitung TAT-nya. Bisa dipahami? Oke, Putri? Paham, Pak? Paham. Faisal? Paham, Pak. Baik. Nah, silakan Putri sekarang. TAT. Ya, kita susun P1, P2, P3, P4. Putri, Ya, TAT P1 berapa? Pemahaman TAT bisa dimengerti? bisa, Pak. Oke, jadi artinya apa? P1 itu berapa TAT-nya? Ini Kapan arrival time ditambah burst time kan? Oh tidak, bukan. Kan kapan sebentar? Kapan diselesaikannya P1? Di 6. Oke, berarti tuliskanlah 6. Kapan datangnya?
0. 0 kurangi 0, begitu. Yap. Dipahami ya? Tadi definisi TAT adalah lamanya waktu saat mulai dari datang sampai selesai. Selesainya kapan P1? 6, betul ya? Kapan datang P1? 0, berarti TAT-nya 6. Dipahami? Paham, Pak. Oke, P2 kalau begitu. TAT-nya berapa? 9. P2 di mana coba? Di 24. Kapan diselesaikan? Diselesaikannya kapan? 8. Diselesaikannya kapan? Kalau 8 itu besaran kerjaannya, burst time-nya, betul? Ya. Kapan diselesaikannya? Kalau ini kenapa Putri memilih angka 6 tadi untuk P1 penyelesaiannya? Karena berakhirnya prosesnya di 6, Pak. Nah, sekarang kalau P2, kapan berakhirnya proses itu? Nol. Kok 0? Kalau 0 mundur dong. Kalau 0 mundur ya. Nih, angka-angka yang ada di garis-garis akhir ini adalah artinya waktu penyelesaian. Yang di garis akhir ini adalah waktu penyelesaian. Mengerti? Putri? Ya, Pak. Jadi mengerti tidak? P1 ada garis pinggir yang paling kanan, itu angkanya 6. Betul ya? Ya. Nah, berarti itu akhir penyelesaian P1. P4 ada selesai sebelum P3 itu ada angka 9, betul? Terlihat di layar? Terlihat, Pak. Nah, berarti itu waktu penyelesaian. Sekarang P2. P2 itu burst time-nya 8. Waktu penyelesaiannya kapan? 24. Nah, begitu. Jadi tuliskanlah 24. Kapan P2 itu datang? Datangnya kapan? Nih, ada tulisan nih. Di 2. Nah, tabel juga jelas. Di 2, berarti dikurangilah 2. Berarti 22. Begitu ya? P3 sekarang. Kapan waktu diselesaikan untuk proses P3? 16. Nah, kapan waktu datangnya? 4. Nah, berapa hasilnya? 12. 12. P4. 9. 9 dikurangi 5. 5, berarti 4. nah, tinggal dijumlahkan ya. 10, 22, berarti 44, betul? Ya, Pak. 20, maaf, 10, 22, 44, betul ya. Rata-ratanya ya tinggal kita bagi saja ya. TAT itu 44/4 sama dengan 11. Sampai sini ada yang ditanyakan? Mohon cek perhitungannya, khawatir saya salah ya. Bisa dipahami, Faisal? Putri tadi bisa dipahami? Bisa, Pak. Oke, Faisal? Bisa, Pak. Baik. Sekarang Faisal coba waktu tunggunya, waiting time, ya. Untuk P1, berapa lama waktu tunggunya? Ya? Faisal? Iya, Pak. Berapa? 0, Pak. Dari mana dapatnya? Dari mulai eksekusi, Pak, di 0 ini. Oke, kapan datangnya? Datangnya 6, Pak.
datangnya P1 Oh, itu kapan? Datangnya P1 itu 0, Pak. Oke, bagus. Mulai dilayaninya? Mulai dilayaninya 6. 0 harusnya. Oh iya, Pak. Maaf, Pak. Karena ini tentang waktu tunggu. Berarti Anda menjawab 0 itu karena alasan ini. Datangnya di 0, dilayani di 0 juga. Kalau P2 berapa? Kalau P2 Kapan waktu dilayaninya? di waktu dilayaninya 16, Pak. Oke, 16. So, kapan waktu datangnya? Waktu datangnya itu 2. 2 berarti 16 minus 2. Betul ya? Berarti ya 14. P3 sekarang. P3 itu mulai dilayaninya 9, Pak. 9 dikurangi? Dikurangi 4, Pak. Begitu ya. Jadi 5. 5. P4. P4 itu mulai dilayaninya 6, Pak. 6, Pak. Enam? 6, Pak. 5 di sini ya, P4 itu. Ya, Ya, dikurangi 5 sehingga nilainya 1. Nah, kita jumlahkan semuanya 0 tambah 14 tambah 5 tambah 1 gitu ya. Berarti 20 ya. Rata-ratanya WT-nya 20 per 4. Nah, diperolehlah 5. Sampai sini ada yang tanyakan? Yang lain mengerti? Sony, bagaimana Sony? Insya Allah Pak dimengerti Pak. Oke ya, baik. Lagi nih, Atala hadir? Naufal? Oke, kalau sudah dipahami kira-kira prosesnya, kita akan langsung ke yang ketiga. Shortest remaining first ya. Dari sisi nama ini penjadwal atau scheduler memilih proses dengan sisa waktu paling pendek. Nah, kalau di algoritma sebetulnya harus ada proses penyimpanan waktu kedatangan dan penyimpanan waktu burst time. Nanti dicek ya, burst time-nya itu dicek apakah pendek dibandingkan dengan sisa waktunya. Nah, ini dari sisa waktu yang sedang dikerjakan itu apakah lebih pendek atau yang datang itu proses yang datang itu atau job yang datang itu lebih pendek tidak dari sisa waktu yang sedang dikerjakan oleh scheduler ya. Jika ada, maka dia ini dibandingkan ya, ada proses dibandingkan dengan sisa waktu tugas yang sedang dikerjakan. Jadi anggaplah misalnya P1 sedang dikerjakan. Kemudian datanglah P2 ya. Nah, P2 burst time P2 itu nanti dibandingkan ya. Dibandingkan terhadap burst time P1 sisanya. Jika P2-nya burst time-nya lebih besar dari sisa waktu yang di P1 yang sedang dikerjakan, maka P1 yang tetap harus dijalankan karena lebih sedikit dibandingkan yang baru datang. Tapi jika yang baru datang itu ternyata burst time-nya lebih sedikit dibandingkan dengan sisa waktu proses yang sedang dikerjakan, maka proses yang sedang dikerjakan dipotong, seolah dialihkan terlebih dahulu ke proses yang baru datang. Ya, kira-kira demikian. Mudah-mudahan dipahami ya. Jadi dari sisi ini gambarannya. Nah, kita akan lihat bagaimana proses ini bekerja. Di sini ada 4 proses. Arrival time-nya dibuat angkanya bulat 0, 1, 2, 3 begitu. Burst time-nya juga bulat 8, 4, 9, 5. Nah, kalau menggunakan SRF
tentu saja arrival time tetap harus disebutnya itu dihargai ya. Seperti halnya first in first out harus dihargai juga ya, waktu kedatangan. Di SJF sama, di yang lain-lain juga sama. Masa yang datang tapi tidak dilayani ya, tidak boleh. Jadi tetap harus dilayani. Jadi arrival time-nya tetap diperhitungkan. Di sini proses 1 datang awal di 0 sehingga proses 1 dikerjakan. Begitu ada ini berapa pertama 8. Nah, ternyata kalau selama 8 itu ada kedatangan nih P2 di 1, P3 datang nanti di sini di 2 ada P3 begitu ya. P4 ada di 3. P4 begitu. Ini kehadiran ini perlu kita tuliskan sebetulnya supaya nanti bisa melihat tanda-tanda ini supaya tidak melihat kalau naik lihat ke tabel balik lagi, naik ke tabel balik lagi biasanya cukup memusingkan sehingga kita beri tanda saja ya. P2 di 1 ya pakai tanda panah misalnya ya, P3 di 2, P4 di 3 misalnya gitu. Ya. Kalau kita melihat dari P1 yang panjangnya selama 8, datanglah P2. P2 itu datang di 1. Berapa lama? Itu 4 ya. Maka dikerjakan selama 4 ini. Selama 4 ini datang P3 yaitu berapa? 9. Sisanya artinya kan baru diselesaikan 1 nih, 4 dikurangi 1 3 sisanya. Dibandingkan dengan P3 yang 9 masih masih sedikit ya. P2 yang sisanya ini masih sedikit, maka akan dijalankan lagi. Datanglah kemudian di waktu ketiga P4 ya, waktu di ketiga P4 itu datang juga ya dengan waktunya 5. Tapi sisa P2-nya adalah sisanya 1. Jadi masih tetap menyelesaikannya di P2 ya. Oke, sampai sini ada yang ditanyakan kenapa P1 terpotong dan kenapa P2-nya istilahnya sampai diselesaikan. Oke, yang mananya? Oke, baik. Sekarang begini, saya gambarkan saja. Di sini ada 8. Ya. Ini P1 nih ya. P1 sama dengan 8. Betul ya? Datang di 0, betul? Oke, harusnya di 8 ya diselesaikan. Bukan harusnya. Kalau secara FIFO di 8, betul? Nah, kemudian datang di 1 itu P2. Ini P2. Betul ya? Berarti P1 diselesaikannya baru 1, betul? Nah, sisanya berapa? 7. P2 itu datang di 1. Berapa burst time-nya? Mana yang lebih pendek? Berarti 4 di P2 yang diselesaikan. Yang dijalankan, betul? Nah, kita lihat dulu sebelum saya tuliskan P2-nya, kita lihat yang datangnya siapa saja. Ya, di 2 itu ada P3. Betul ya? Di 3 ada P4. Betul ya? Betul kan? Nah, misalnya sekarang ini baru diselesaikan P1. Ternyata datang P2 yang berpanjang prosesnya 4. Berarti P2 dijalankan. Saya hapus angka 8-nya supaya tidak pusing. Supaya tidak pusing ya. Maaf. Oke, saya hapuskan terlebih dahulu. Jadi di sini ada P2. Betul ya? P2 itu 4. Betul ya? Sama dengan 4. Berarti kalau tadi 1 berarti selesainya di 5 dong. Betul ya? Betul kan? Di 5 ya. Nah, kenapa saya balik lagi ke sini? Oke, di 5.
Nah, selama perjalanan P4 ini sebetulnya si algoritma itu tetap mengecek, oh sekarang yang kerja siapa? P2, begitu ya, 4. Tapi sambil dihitung atau sambil dilihat pas sisa waktu yang harus diselesaikan. Begitu P3 muncul di 2, dibandingkan lagi. Tadi sisanya 3. Ya, P4 itu sudah diselesaikan 1, betul nggak? Karena pada saat di 2 kan berkurang 1 tuh, 4 kurangi 1, sisanya 3, betul ya? Nah, jadi 3 dibandingkan dengan 9. Masih pendek 3 dong. Berarti dijalankan lagi P4. Datang P4 di 3. P4 sudah diselesaikan 2. Berarti diselesaikan 1, 2. Berarti ya ada sisa 1 lagi. Kan 4 totalnya ya. Ada sisanya 1 lagi. 1 banding P4 yang tadi datang 5. 1 dibandingkan dengan 5 lebih pendek 1. Oleh karena itu P4 diselesaikan sampai secara langsung. Jadi posisinya di 5. Untuk pertanyaan tadi yang P1 kenapa dipotong bisa terjawab? Oke, sekarang P2 kenapa betul-betul diselesaikan 5 bisa terjawab? Oke, kalau misalnya ini sudah selesai, nah berarti P2 sudah selesai. P1 sisanya berapa? 7. Sekarang sudah datang yang 9 dan yang 5, betul ya? P3 sudah datang. P4 sudah datang yang 5 ini. Mana antara 8, 9, dan 5 yang lebih pendek? Nah, 5 itu P4, berarti P4 yang dikerjakan terlebih dahulu, betul? Oke, jadi yang P1 tetap dipotong, P2 selesai, P4 berjalan. Nah, setiap perjalanan ini kan pasti dibandingkan. 5 bandingkan dengan 8 dan 9 masih 5 kan. Nah, satu waktu misalnya jadi 6, di sisi 6 bandingkan lagi terhadap 8 dan 9. Pasti sisanya 4, betul ya? Karena sudah diselesaikan 1. 5 kurangi 1, 4. Bandingkan lagi ya. Kurangi waktu berjalan berarti sisanya 3. Terus ya. Dan ini akan dibandingkan dengan 8 dan 9, P4 itu masih tetap lebih sedikit sisa waktu kerjaan, waktu di prosesnya. Betul kan? Sehingga diselesaikanlah sampai tuntas, yaitu di 10. Sampai sini bisa dipahami kira-kira? Silakan. Ya. Nah, sebetulnya kalau melihat dari namanya saja, itu dari 2 pilihan itu sebetulnya masih belum ada tambahan kombinasi algoritma lain. Misalnya ada bisa saja ada ditambahkan dengan priority. Ya, misalnya priority atau misalnya dengan tadi dihargai first in first out-nya, misalnya kan begitu ya. Ternyata kalau misalnya ini sedang ini sedang ada sisanya, ternyata sama begitu ya. Apakah akan pindah ke yang sebelumnya, yang first in yang lebih dulu datang, atau ini yang dikerjakan? Nah, itu sebetulnya bisa memilih yang lebih dulu datang tadi karena sisanya sisanya sama ya, atau masih tetap menjalankan yang sedang dikerjakan ini meskipun sama waktunya. Kira-kira bisa dipahami tidak? Misalnya tadi tetaplah P1 tadi sisanya katakanlah kalau misalnya ada di sisanya ini kan 8 ya. Sampai 5 juga misalnya bukan. Oke lah tadi misalnya 5. Nah, tadi ya. Kalau susunnya dengan 5 pasti berbeda lagi nih ceritanya ya. Karena pasti tersusunnya berbeda. Jadi
ini bisa first in first out yang dipakai. Tadi kan di awal sudah disampaikan ya. Jadi first in first out bisa saja digunakan bersama dengan metode apa? Metode priority atau misalnya dengan yang lain di sini. Misalnya di algoritma SRF. Ternyata ini datang pada saat sisanya yang datang itu sama. Ya, kita lebih menghargai yang tadi datang, jadi P1 yang akan diselesaikan terlebih dahulu. Kira-kira begitu. Terbayangkan ya maksudnya? Oke, jadi kita bisa memanfaatkan first in first out terlebih dahulu. Kita hargai dulu ya waktu kedatangan yang sudah dia lakukan. P1 lebih dulu datang, sudah kepotong, nunggu lagi yang ini misalnya kan gitu. Kalau melihat dari fairness dari sisi kedatangannya itu tidak fair begitu. Jadi lebih baik lakukan dulu yang tadi lebih dahulu datang. Karena apa? Nanti akan berimbas pada waktu tunggu. Waktu tunggunya kan jadi makin lama ya. Oke, kira-kira demikian. Sampai dengan perhitungan P4 bisa dipahami? Yang lain bagaimana? Taufan, Naufal mungkin, Tony, Fikri, Faisal, Putri, bisa memahaminya? Jalan bisa, Pak. Saya, baik. Permisi Pak, mau bertanya Pak. Silakan. Kalau gancatnya SRF ini harus dimulai dengan P1 Pak, pertamanya Pak? Tidak. Kan lihat saja arrival time-nya. Kebetulan saja kan dari awal saya sudah menyatakan nama proses itu tidak menyatakan kalau huruf A itu harus pertama, tidak selalu begitu. Ini hanya penamaan saja. Jadi kalau misalnya P1 ternyata di sini arrivalnya 3 ya jangan disimpan di depan begitu. Dipahami? Oh iya Pak, ya Pak. Dipahami ya? Oke, ya, Pak. Siap. Dilihatlah arrival time-nya. Ya, arrival time-nya misalnya 0, oh kebetulan namanya P1, ya tulislah P1 begitu. Tapi kalau begitu di arrival time-nya 0, namanya P4, ya jangan ditulis P1, tetap P4 karena memang kehadirannya di awal adalah P4. Kira-kira demikian ya. Ada lagi yang akan ditanyakan? Oke, nah jika ini sudah selesai, ternyata P4 sudah selesai, jadi yang sisanya adalah yang P1 dan P3. Ya, sisa P1 7. Ya, tadi sisanya 7. Dibandingkan terhadap P3 yang 9. Pasti yang P1 terlebih dahulu karena ini harus diselesaikan. Maka ini P1 yang sisanya 7 ini dijalankan. Baru yang terakhir P3. P3 ini adalah 9. Nah, nilai-nilai burst time dari hasil proses ini harus dicatat. Tadi P1 diselesaikannya berapa? 1. Begitu ya. Harus dituliskan supaya nanti tidak lupa. Nanti berikutnya ada P1 lagi sebagai sambungan yang sebelumnya. Dari totalnya 8 berarti sisanya 7. Berarti menuliskannya 17 gitu. P3 itu 9 tambah 17 adalah 26. Nah, cara penghitungannya barulah memanfaatkan arrival time yang tadi seperti di SJF tadi. Turnaround time P1 itu diselesaikannya 17. Kapan datangnya P1 itu di 0. Ya. P2 itu diselesaikan, lihat saja Gantt chart-nya. Diselesaikannya di 5. Ya. Datang kapan? Datangnya itu di 1. Jadi 5 kurang 1 itu adalah 4. P3 itu 26. Datangnya di kapan? P3 itu di 2. Jadi dikurangi 2 gitu ya. Terakhir P4 itu 10, datang di 3. Jadi 7. Kita jumlahkan menjadi 52 dibagi 4 sama dengan 13. Kalau waktu tunggunya P1, nah perhatikan di sini waktu tunggu. Kalau ini sudah saya coba hapus ya. P1 tuh ada 2 fasa di sini ya, 2 siklus.
Nah, ini P1 ketemu lagi P1. Jadi ada dua hal. Yang pertama, 0 kurangi 0. Ya, waktu tunggunya. Ya. Yang kedua adalah terpotong oleh P2 dan P4. Jadi, begitu selesai di 1, nyambungnya lagi di 10. Berarti 10 kurang 1. Nah, kalau mau akan lengkap, sebetulnya P1 itu adalah 0 kurangi 0 ditambah 10 kurang 1. Nah, begitu. Jadi ada historis awalnya bisa disampaikan 0 kurangi 0 plus 10 kurang 1. Nilainya sama, 9. Ya. Sekarang P2. P2 datang di 1 langsung dikerjakan. Berarti 1 kurangi 1. P3 itu datangnya di 2. Mulai dikerjakan 17. 17 kurangi 2, 15. P4 datangnya di 3. P4 itu mulai dikerjakan di 5. Jadi 5 kurang 3. Itu 2. Kalau kita jumlahkan semuanya, menjadi 26 dibagi 4 adalah 6,5. Sampai sini ada yang tanyakan? Bisa memahami cara menghitungnya? Pak mau bertanya, Silakan. yang P1 kenapa dikuranginnya jadi sama 1 kan? Padahal arifannya 0. Nah, kan terpotong. Waktu masuk ceritanya, ilustrasinya begini. P1 datang, dikerjakan, ya. Baru sebagian dikerjakan, datang yang P2 dan P4. Oleh si kasirnya tuh, ini P2, P4 dulu masuk. P1-nya ditinggal kan. Begitu P2, P4 sudah selesai, disuruh masuk lagi P1. Ada waktu tunggu nggak di situ? Fauzan? Ya Pak? Ada waktu tunggu ya? Iya. Nah, jadi P1 itu terhalang oleh ini nih. P2 sama P4. Ya, P2 dan P4. Sehingga kapan waktu tunggunya? P1 yang sisanya dikerjakan itu saat di 10. Kapan dia dipotong? Saat di 1. Berarti nunggunya 10 kurang 1. Betul? Oh iya. Dipahami ya? Ya. Oke. Silakan ada yang akan ditanyakan lagi? Tegar, Yanuar, Ilham, 061, Tazul, 51, 23, 21, depannya terbacanya Muhammad semua. Faiz, Fazar, Fajar, ada yang akan tanyakan? Bisa dipahami nih? Nah, di sini SRF itu preemptif ya. Sehingga yang tadi P1 itu dipotong di preemptif begitu ya. Disela terlebih dahulu. Begitu datang P2, wah ini lebih pendek nih begitu ya. Jadi P1 di preemptif dipotong. P2 dikerjakan. Selama mengerjakan P2, maka P3 dan P4-nya juga bisa dicek. Ternyata sisa waktu P2 yang sudah dikerjakan sebelum P3 muncul, itu adalah 1. Tapi sisanya 3 nih. 3 ini dibandingkan dengan 9. Masih sedikit 3. P2 itu kan sisanya 3. Datang lagi P4 di 3. P2 itu sisanya sudah 2. Bandingkan dengan 5. Masih sedikit. Gitu ya. Jadi P2 total diselesaikan. Nah, dari semuanya ada P5 begitu ya. P5 jadi sisa 8 dibanding yang 7 tadi dibandingkan dengan 5, bandingkan dengan 9. Ternyata 5 lebih cepat. Makanya P4 lah diselesaikan. Ada pertanyaan kah? Tidak ada? Benar nih. Oke, kalau tidak ada, nah tinggal latihan. Latihannya sudah saya siapkan sebagai tugas. Ya.
mumpung masih waktunya leluasa, ya baru setengah 12. Ya, saya pikir tadi bisa 1 jam, ternyata perlu pemahaman yang lebih, oleh karena itu dibahas. Nah, Anda akan saya buka